kelakuan saya anak baik-baik, kayaknya baik banget. Gak pernah ngapa-ngapain. Tanya coba ada di kelas saya gak pernah ngapa-ngapain katanya. Oke. Kata gue maksudnya. Saya percaya. Dari yang apa tuh namanya dia ditegur sih udah pasti pura-pura sakit ketahuan gitu ya sama Pak Nano gitu. Katanya demam kamu mas gitu sih, pegang jidatnya beneran gitu men. Tadi pak demamnya pak gitu sih, seret balik lagi ke kelas. Yang paling bikin gue sebel sih sebenarnya asumsi orang sih yang kalau bilang lu enak dong jadi dosen kalau mahasiswa libur lu libur juga. Itu kan gue kayak paling lodut gitu ya. Kalau gue libur juga yang running siapa ya ininya kurikulum dan lain sebagainya gitu. Banyak orang ketipu masuk psikologi di awal, tau gak lu? Berpikir bahwa ilmu psikologi, lu kenapa masuk psikologi? Karena gue pengen bisa baca orang. Karena gitu yang kayak peramal. Iya ngadi-ngadi gitu men gitu. Gue pengen nanya, nih kadang-kadang nih ada cerita nih. Ada cerita misalnya gue lihat di sosial media gitu. Ada yang suka menukar nilai atau apa yang gitu-gitu lah. Aduh, Pak dosen. Minum dulu. Gue ini ya, saya waktu itu apa ini dibantu dong. Ini skenario film apa? Ini Selamat datang di diskusi Taman Belakang, di mana kita akan membahas topik-topik menarik yang melibatkan alumni PL. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang agak unik nih, yakni adalah anak-anak PL yang jadi guru atau dosen. Nah ini seru banget bro, tau gak kenapa? Karena kalau di PL kita tahu ya, anak-anak PL sama guru itu hubungan apa ya, love and hate. Kalau misalnya guru yang kompak banget itu bisa jadi temen di PL. Tapi kalau ada guru yang nggak sukain banget itu bisa jadi begitulah. Anak PL tuh pinter, kreatif. Tapi hubungan dengan guru tadi adalah love and hate. Jadi agak unik nih. Ya, benar banget. Nah, dan makanya dari situ kita ngundang mereka tuh untuk ngelihat orang-orang yang jadi dosen ini emang beneran panggilan atau kualat gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita ada sponsor dulu nih, Coklatin punya Mas Nugi angkatan 94. Jadi Coklatin ini adalah brand inovatif yang dari kakao Indonesia asli. Ayo kita coba rame-rame yuk, kita tes yuk. Siap. Oke. Ini PL juga nih ya, Nugi 94. Mantap. Nih gue mereknya Dark Choco. Coklatin. Gue punya adalah Creamy Latte. Oh ya, dikocok dulu. Oke. Pesan sponsor katanya dikocok. Oke. PL banget. Bunyi ceteknya tuh harus kedengeran ya bro. Coklatin, mantap, enak Creamy Latte-nya. Segar lagi, dingin ya. Kita minumnya dingin tadi nih. Gue ngerasa dosa gue terangkat juga di sini. Langsung terasa darknya. Anjir. Di sini. Nah, jadi kalau misalnya mau cek tuh bisa lihat di coklat_in atau di bawah sini ntar ada tulisannya ya. Oke. Nah, kita punya siapa nih bro di episode kali ini bintang tamu kita? Di episode kali ini kita akan kedatangan dua narsum, namanya Oja dan satu lagi namanya Irman. Oja ini dosen psikologi, kalau Irman itu adalah dosen sport management gitu. Apa? Dosen apa? Sport management. Sport management? Ngajarnya event sebenarnya. Oh gitu, salah ya gue? Ngajarnya event, tapi memang pendidikannya di sport management. Oke. Lu dosen psikologi? Psikologi. Di mana? Di Atma Jaya. Di Atma. Oke, Atma ya. Lu di? Prasetya Mulia. Prasetya Mulia sini. Prasetya Mulia yang S1 BSD. Oh, di BSD itu BSD. Ya. Siap. Oke. Nah, sekarang kita coba next ke masa lalunya dia. Ini adalah basisnya. Apakah benar ini adalah kutukan atau bukan? Waktu SMA, kalian tuh seperti apa dulu? Mulai dari Irman deh coba. Oke, gue ya SMA. Jadi hal yang paling menarik adalah gue cuman bisa cerita pas SMA adalah gue cheers PL. Ya, gue banggakan itu. Sama, gue juga. Bangga juga kita, mantap. Kita tos dulu. Gue mau kasih satu fun fact. Irman itu mau masuk PL karena dia mau masuk cheers. Yoi. Oke. Kenapa lu nggak sekalian masuk Tarki, bro? Lanjut. Jadi yang bisa gue banggakan gue cheers PL, terus sama guru. Ya gimana pas SMA ya? Ya pas gara-gara PL, ya pasti gara-gara di cheers kreatif lah ya, super kreatif. Sampai mau cabut juga harus kreatif gitu kan ya. Mau bikin tugas juga harus kreatif gitu. Ada guru yang ya bener sih katanya Mas Tian, kalau misalkan kalau nggak seru gitu ya, udahlah ya, nggak pernah masuk deh, nggak gimana caranya, tapi harus cabut, tapi harus sopan gitu kan. Jadi kalau misalkan oke, jadi teman gitu. Itu mungkin yang bisa gue banggakan. Sama jadi ngurusin bursa lah dulu, gara-gara ngurusin alumni yang suka jualan-jualan ilegal itu kan.
Nah itu lu diberesin jadi bursa, ya jadi profit lah buat OSIS. Nah itu dua hal yang bisa gue banggakan pas SMA. Kelakuan saya anak baik kayaknya baik banget. Gak pernah ngapa-ngapain. Tanya coba ada di kelasnya gak pernah ngapa-ngapain katanya. Oke. Kata gue maksudnya. Saya percaya. Lo ekskul apa? Ekskulnya di bola. Oh bola. Nah, Brava. Dan sampai tahun lalu itu di kepengurusan IKPL masih jadi wakil ketua bidang untuk ngurusin ekskul khususnya olahraga emang. Oke. Untuk naikin kembali prestasi lah. Ya. Itu. Kalau misalnya Oja, Pas SMA kayak gimana? Ya mungkin kalau gue describe ya pengalaman waktu SMA, sebetulnya gue tuh seneng belajar sih men. Maksud gue sekolah tuh kayak penting gitu ya buat gue. Tapi dasar namanya di PL ya gitu loh, seneng-senengnya belajar kan. Nilai bagus dibugilin tuh dulu gitu ya. Iya betul. Terus nilai paling tinggi di KTMT gitu men. Aduh berat banget hidupnya. Jadi gimana ya, maksudnya mau mencapai sesuatu tuh agak deg-degan juga gitu. Tapi sebetulnya memang ya akademik tuh selalu penting lah. Cuma gak bisa bilang gue model student juga kali ya. Karena terlalu kuat gitu ya pengaruh dari PL ya gitu ke, ya istilah gue tuh ada agak kandang-kandang monyetnya dikit lah gitu. Dan ikutan juga tuh sama semuanya gitu. Karena jujur gue bahkan tertarik masuk PL tuh dulu gara-gara pas gue SMP ya, kalau gak salah pernah lewat depan sekolahan gitu, dan lihat ada beberapa anak gak pakai baju lari-lari di got gitu. Dan itu di jam sekolah gitu sejauh gue inget ya. Jadi kayak ini sekolahan apaan nih gitu ya, kayak seru banget gitu. Gue jadi punya aspirasi lah masuk ke situ gitu ya. Yang mana itu salah ya teman-teman semua ya, tolong itu jangan dijadiin patokan gitu. Jadi gue senang belajar, gue selalu berusaha keep up sama pembelajarannya, tapi gue juga live my life as a PL student lah gitu. Gue ngikutin ya bandel-bandelnya juga ikut gitu, cabut barengnya juga ikut gitu, karena menurut gue itu juga part dari proses gitu ya. So I would say gue di tengah-tengah deh gitu. Gue berusaha, gue nggak pernah bail out gitu ya, gue nggak ninggalin pelajaran gitu, tapi di sisi yang lain gue tetap nongkrong, gue pengen sama teman-teman gue juga gitu, karena itu serunya di situ sih emang. Gitu ya. Ekskul apa dah ekskul? Aduh, ekskul gue nggak terlalu populer nih men. Taekwondo lagi mana ekskul gue men. Masih ada dulu ya taekwondo ya? Dulu ada taekwondo, ya. Jadi ya nggak tahu tuh kenapa yang ngambil itu ya, terinspirasi mau jadi jagoan apa gimana gitu gue. Karena jujur pas partai nggak terlalu kepake men, TKD-nya gitu ya. Belum, baru ancang-ancang udah ditonjok duluan dagunya men. Jadi kayak nggak terlalu guna sebenarnya kalau buat berantem gitu. Tapi ya milih TKD karena ya gue pikir ada teknik ya, kita bisa belajar sesuatu gitu. Dan GPA sim not my thing aja gitu, olahraga juga enggak lagi, jadi kayak TKD aja deh gitu. Dan ya karena ada bareng tarkinya juga ya teman-teman gitu, cuma ya tarkinya tarki TKD ya gitu, makanya ya yang ininya sama gitu, aspirasinya kurang lebih jadi yang gagah-gagah gitu. Tarkinya gagah. Iya, jadi TKD tapi tarki gitu doang sih, nggak ada nilai tambah yang lain gitu. Kayak Ronda Rousey ya bentuknya ya. Ya ada yang tipis-tipis kayak gitu lagi gitu. Terus apalagi ya, lu ngomongin pelajaran favorit, sebenarnya bukan pelajaran favorit tapi mungkin lebih ke pengalaman belajar favorit kali ya gitu. Ya, boleh. Itu yang menarik banget buat gue sih, ya akuntansi ya bos. Bos noning gitu lah, teman-teman pasti udah tahu. Dua bos itu selalu menarik buat gue sih, bos noning sama bos tolok ya. Udah nulis panjang banget papan tulis, habis itu dihapus men gitu, kayak salah ya gitu, dihapus semuanya gitu loh. Gitu gue udah dicatat nih bos gitu, gimana bos? Iya salah, tadi salah, ulang lagi dari awal gitu, kayak bos ampun bos gitu sih. Dan kita menarik sama guru banyak banget sih. Dari yang apa tuh namanya, dia ditegur sih udah pasti, pura-pura sakit ketahuan gitu ya sama Pak Nano gitu. Katanya demam kamu mas gitu, terus pegang jidatnya beneran gitu men. Tadi pak demamnya pak gitu sih, seret balik lagi ke kelas gitu. Hindarin trigono gitu-gitu sih. Jadi itu countless lah itu experience itu sama guru dan teman-teman ya gitu sih. Iya mantap. Kalau lu pelajaran favorit atau itu favorit apa man? Pelajaran favorit gue sebenarnya dulu matematika gitu ya. Terus stigma kan, lu masuk IPA lebih oke dibanding IPS gitu kan. Nah lucunya pas lagi gue kelas 2 itu raport gue sebenarnya nggak diterima IPA, IPS lebih hancur gitu. Jadi nggak terima IPA gara-gara kan nggak boleh ada merahnya. Biologi gue tuh jelek, 4 ngepas banget. Aduh. Jadi dia bilang, nih pak, bapak anaknya mau masuk, pengennya masuk IPA, IPA-nya bagus, matematika fisika gue bagus, tapi biologi gue hancur banget, jadi nggak bisa masuk IPA. Ya udah pak, nggak apa-apa kata bapak saya kan, kata bapak gue kan, udah masuk IPS aja. Enggak pak, IPS-nya hancur, merah semua. Lebih parah lagi. Terus enggak, jadi intinya lu IPA IPS? Akhirnya gue IPA. IPA. Oh bisa. Lu cuma jelek di biologinya doang lah gitu ya. Dulu siapa gurunya biologi? Pak Justinus kalau zaman gue. Oh, udah sekarang beda jadi ya? wakapsek ya. Beda. Oh itu. Oke. Kalau lu ada pengalaman apa bro?
Wah banyak banget SMA. Misalnya apa ya? Ya gue sih pada prinsipnya gue suka belajar gitu ya. Gue juga gue suka belajar. Gue tuh pas SMA tuh gue sibuknya tuh ngeband gitu. Gue anak band sama Iup segala macam gitu. Gue lebih banyak main musik sama olahraga. Dan kalau pelajaran sih ya so far so good ya gitu ya. Gue satu-satunya yang jelek tuh cuman pelajaran PMP. Zaman dulu bukan PMP apa? PPKN. Yang kayak begitu-begitu. Itu kan sedangkan itu adalah nilai yang penting untuk kita naik kelas atau apa gitu ya. Gak boleh merah tuh. Iya. Gak boleh merah. Gue inget gue pernah kok merah itu PPKN atau apa. Gue juga gak ngerti kenapa gitu. Tapi ya karena yang lainnya mencukupi ya aman lah. Gue gak veteran gitu. Jadi memang itu kan ya. Jadi guru PL tuh kayaknya juga memang harus ekstra kelas karena anak-anaknya kayak kalian gini nih. Ini sebenarnya gue pengen tanya sedikit sih. Kalian ada pengalaman seru gak sih sama guru-guru sebenarnya? Kalau seru tergantung ya level. Nah ini ada satu cerita yang emang ternyata mengubah pandangan gue terhadap gile sekolah di PL tuh bangke banget ternyata gitu. Karena satu hal yang biasa jadi benar gitu kan ya. Padahal mungkin tuh harusnya nggak benar. Jadi kayak misalkan guru. Nah dulu tuh, tapi sebenarnya kalau gue pikir ya sebenarnya wajar juga sekarang mahasiswa murid tuh nuntut gitu. Jadi gue pernah pelajaran sejarah. Mungkin kalau Bapak nonton di sini ya, Bapak mungkin ingat jangan sampai sedih lagi ya Pak ya gitu. Tapi gue nggak mau nyebut namanya. Jadi setiap kali kalau ngajar, cuman gini, baca ya buku halaman sekian sampai sekian, nanti kuis gitu ya, nanti pelajaran, nanti ulangan gitu, ulangan ini harian guru gitu. sejarah inisial T bukan? Beda ya? Beda. Kalau gue dulu guru sejarahnya tuh pindahan di SMP. Jadi pas lagi gue SMP pernah diajar dia, terus dia jadi guru SMA kan. Kerjanya dari SMP kayak gitu tuh, baca ya halaman segini gitu. Ya kan anak kan pada tidur semua. Sampai akhirnya gue kesel. Pak ini apa sih? Datang bukannya nulis, ngajar, suruh baca doang, terus ujian ulangan umum lagi. Gabut loh. Akhirnya sekarang dipanggil namanya A gitu depannya A, gabut. Gitu. Sampai nangis deh. Oh iya. Sampai dilaporin ke kepala sekolah. Kayak gitu lu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya. Oke. Karena sejarah kan ajib semua 1 2 3 pasti dapat kan. Sampai dipanggil sama kepala sekolah sampai dulu zaman Bruder tuh ada buku anjing. Nah, jadi emang dipanggil. Anjing tuh apaan tuh? Buku gambar depannya anjing. Oke. Terus dia bilang, "Irman, kamu ngomong apa sama gini?" Terus gue bilang, "Ya, Pak, masalah Bruder itu gabut Bruder gitu kan. Masa saya cuma ngapalin doang, nggak ada dia juga saya bisa baca buku gitu kan. Kamu tahu ini buku apa? Tahu Bruder, buku anjing gitu. Kamu tahu nggak kenapa nama buku anjing? Hanya anjing yang namanya masuk ke sini." Ya Bruder itu. Gitu. Mau kamu namanya sini? Enggak Bruder. Udah ubah ya itu. Tapi sekarang kalau gue cerita, gue bilang kalau gue jadi dosen sekarang gitu ya, ada gue cuman gitu doang, lu baca buku kayak gini, ya pasti mahasiswa gue juga protes gitu kan ya. Jadi emang ya untungnya itu satu hal karakter yang buat gue satu, ya emang nggak boleh jadi pengajar kayak gitu kan ya. Yang kedua mahasiswa atau student gitu ya, si yang belajar itu berhak menuntut gitu ya, menuntut ilmu gitu. Ya, itu paling menarik karena sampai sekarang gue nggak lupa, dan sekarang tuh guru ngajar lagi di SMP. Nah anak gue kan udah mau masuk SMP, kemarin datang tuh ke SMP PL gue. Langsung, wah ini nih yang dia masih inget. Ditandain ya. Ditandain gue. Lihat anakmu man. Wah jangan gitu Pak. Dibalas ke anak lo. Kalau lo gimana aja kalau lo? Cerita menarik sama guru ya. Di angkatan gue dulu tuh ada guru olahraga yang baru men. Ya namanya Pak Rizky ya kalau gue nggak salah. Iya itu bareng. Oke, gue juga ada cerita loh. Lo cerita dulu. Jadi anak-anak tuh hancur banget men kalau sama guru baru tuh di PL. Aduh bener-bener deh, karena dia selalu datang dengan something ya, dengan kurikulum atau activity gitu. Oke hari ini kita ambil nilai basket ya. Males Pak, males, terus pada main bola gitu loh. Itu hancur banget sih men. Terus yang paling parah tuh waktu kita harus ngambil nilai sih, harus ngambil nilai buat lari. Jadi kita lari tuh yang keliling PL. Lari ngelilingin sekolahan gitu, diwaktuin kan sama dia. Tapi di taman belakang itu ada bajai yang lagi standby men. Terus gue nggak tahu tuh setan mana tuh yang kita naik bajai aja nyet gitu. Biar cepet anjir gak. Iya kan, ngehe banget itu menurut gue. Karena tapi udah deh ayo gitu. Gue juga ngap lagi lari gitu. Jadi kita setiap nyampe taman belakang naik bajai ngeng ke deket pengkolan, ntar lari lagi di depan dia pura-pura kayak lari gitu. Ntar bajai jemput lagi tuh di ujung tuh bolak-balik. Tapi lama-lama semuanya ikut bajainya sampai banyak banget. Kayak jangan kebanyakan nih gitu. Karena semua jadi pengen ikut gitu. Dan itu mungkin Pak Rizky nggak pernah tahu ya sampai sekarang. Pak Rizky mohon maaf ya kalau Bapak mungkin terpapar sama informasi ini gitu. Tapi dan habis itu kayak ini siapa yang bayar nih gitu. Itu juga paling ngepet sih. Itu hancur banget lah. Jadi itu satu pengalaman. Dan mungkin yang lain juga sama-sama guru sejarah ya, yang mungkin Tian juga aware gitu dan inisial T gitu kan. Karena ya si Bapak ini kan memang sebetulnya dedicated ya ngajar sejarah gitu ya. Deep banget gitu ya segala macam. Hanya saja kita ini loh yang emang kalau nyonteknya tuh udah terang-terangan banget teman-teman gitu men. Ngerti gak? Lu tuh bukunya tuh udah
udah nggak disembunyiin gitu menurut gue, tau gak? Jadi kayak bahkan ada kayak veteran gitu kayak Nyet lu tulisin aja nih kalau tahu jawabannya gitu. Tulisannya kan beda ya Nyet, kagak bisa gue bantuin dah lu gitu, yang model-model kayak gitulah. Jadi itu juga salah satu experience yang gue kayak nggak pernah rasain di tempat lain, dan kalau ngobrol sama orang pun di sekolahannya nggak ada yang model kayak gitu lagi gitu. Jadi itu yang salah satu yang unik sih gitu ya secara experience. Gue mau nambahin deh guru inisial T dulu ya. Guru sejarah itu kan sama ya, kita gurunya sama itu. Guru bener. itu emang benar-benar dedicated segala macam. Kalau ngajar, lu tau gak sih gurunya siapa? Tahu Ya. tahu. Kalau ngajar kan diem, apa anak-anak ribut, nggak ada yang apa, terus ulangan tuh pada nyontek semua, itu jelas. Itu parah banget Nah, sih. tapi waktu itu angkatan di kelas gua pernah sekali kayaknya tuh gua nggak tahu gurunya jadi sober, jadi sadar itu selama ini anak-anak pada nyontek. Ternyata di quote men, buku kan di sini nih buku sejarah agak tebal. Kamu ini nyontek pakai buku dirobek. Dirobek Iya, bro. gue udah ngerti. Ini legendaris ya ceritanya. Ini ceritanya legend. Kita kaget loh. Bukunya Itu- tebal, men. Buku tebal tuh. Gurunya tua, kelembar-kelembar. Kita Iya. pikir gimana, tapi kalau ngamuk, Tapi pendekar, wah, men. gokil. pendekar. Jadi sakti. Ngeri. Abis itu kita langsung, oh oke, siapa gitu. Nah yang tadi Pak Rizky gitu Iya, ya. Itu Rizky. tuh di angkatan lu dari kelas 1 udah dapat dia ya? Belum, kelas 2 gue dapet dia. Karena gue masih ngalamin Pak Bobby, Yan. Gue Pak Bobby kelas 1 mendapat, Iya. kelas 2 Kan ya udah betul. kelas 2, betul. Kelas Nah. 2. Nah, guru Pas lu Rizky kelas juga 3 sama. kan? Guru olahraga nih baru lagi mengganti Itu Pak Bobby anjir yang sih. super legend kan. Betul. Wah, begitu anak muda lagi gurunya. Waktu itu kita lihat masih muda lah Iya. gitu. Ya udah, waduh, itu abis deh dikejain. Pernah di rodeo bro. Di rodeo pas gue kelas 3 ada segala macam, itu pada diskors anak-anak ngerodeo. Gue waktu itu kena, gue nggak ikut ngerodeo, tapi gue cuman melihat, menyaksikan. Tapi waktu itu Bruder kan ngelihat siapa yang ada di ruangan itu, yang itu meskipun nggak ngerodeo kena. Iya. Ya begitu. Bystander jatuhnya ya. Jadi nah, terus gue tahu itu guru tinggalnya di Fatmawati. Iya. Waktu itu gue kalau ke sekolah PL, gue naik mobil lewatin Fatmawati. Iya. Ada di pinggir jalan pagi-pagi nih. Gue ajak nebeng. Lanjut ya. Bisa aja. Gue ajak nebeng. Oh, Pak Rizky. Oh, siap. Ya, diajak nebeng segala macam. Tapi emang Pak Rizky itu baik. Dia berusaha untuk Sebenarnya dekat, baik, betul. untuk Ya, dekat betul. sama Dia anak-anak. baik Juga. sekali. Dia baik segala macam, dan akhirnya pernah ada satu momen dia ikutan nongkrong Oh, di taman iya, belakang. Jadi inilah, jadi teman itulah yang Iya, tadi gue iya. bilang bahwa kadang-kadang hubungan anak PL dengan guru ini kocak, love and hate. Kadang-kadang ya benci gitu atau sebel atau apa di kerjaan, tapi sebenarnya bisa jadi CS gitu. Nah ini emang agak spesial gitu kan. Ya itulah ceritanya. Agree. Kita coba next gambaran sekarang. Nah ini waktu kapan nih? Ini Irman nih. Lo yang mana, man? Lu mana men? Nih gue Oh iya. Agak anak beda pintar boleh ya. gondrong. Nyari zaman iya, angkatan iya. gue belum ada nilai. Ah. Ini zaman kelas 3 SMA. Nah, ini tadi yang gue bilang bursa ya. Ini tim gue bursa nih, Adit Ledom angkatan gue. Ini Albert. Ini kita bertiga bikin bursa itu untuk tadi ngatasin alumni-alumni yang suka jualan barang-barang gitu ya. Nah, itu dikumpulin di bursa, terus dapat potong. Jadi biasanya alumni datang di tempat tongkrongan terus jualan gitu kan ya. Nah sekarang gara-gara ada bursa, kita bilang udah lu nggak usah jualan ke dalam sekolah, manggilin satu-satu. Semua yang nawarin gua, yang jualin gua, yang ngolek gua, lu tinggal terima duitnya doang. Tapi ada potongan 15% buat OSIS, gua bilang gitu. Lu ketua OSIS? Gua wakil ketua OSIS waktu itu. Oke. Nah ngurusin ke bagian bidangnya bursa. Ketua OSISnya Igor waktu itu angkatan gue. Oke. Aceng. Aceng ya, oh iya Aceng wakil ketua juga. Nah udah gitu, terus sampai lupa gue. Udah gitu, ya ini foto terakhir sebelum lulus-lulusan ini pas pembubaran OSIS. Nah ini gue foto sama tim gue. Jadi lumayan lah waktu itu profit. Karena angkatan gue kerjanya otaknya bisnis doang gitu. Semua yang penting ngasihin duit gitu. Ya kita next coba. Nah Ya berhubung ini foto gua nih. Asli gue foto SMA nyarinya susah banget bang. Iya, yang ada yang ngawur-ngawur gitu ya fotonya ya. Ada foto Nggak kelas sih senonoh ya, satu. nggak senonoh. Jadi ini foto gue pas kecil aja deh lucu banget kan tuh. Lu lihat foto gue tuh yang paling pojok tuh ya. Iya, jadi tapi emang kalau mau ngurutin foto SMA kita, ya itulah zaman dulu kan nggak segitu aksesibelnya ya. Maksudnya Banyak ini ya, kamera ya. handphone gitu, abor-bor handphone kan. Jadi ya udahlah, handphone juga nggak ada kameranya lagi dulu. Jadi fotonya emang minim tuh, gue akuin tuh ya. Cuma kalau memorinya sih masih kerekamnya lekat banget di benak gue sih. Asli nggak ada part dari experience gue tuh yang lebih dalam nancapnya daripada SMA tuh. Itu udah lengket banget lah, gue nggak ngerti gue kenapa tuh ya. Ya. Kita next nih sekarang. Nah, kita memang mau ngecek pengalaman kan waktu SMA, Ya. lalu ke
waktu kalian menjadi guru atau dosen gitu. Oke. Sebelum kita bisa melihat nih lebih lanjut bagaimana kalian ini menghadapi orang-orang Iya, yang di dunia pendidikan ini. Dan ngejawab yang tadi ini kutuk apa panggilan gitu ya Yes, sebenarnya kan. Nah, betul. itu tuh. Kalau bicara jam kerja sih, karena gue tuh dulu dosen full time ya. Jadi itu 40 jam sih dalam 1 minggu gitu, dan kita ya weekly gitu kerjanya. Dalam 1 hari itu pasti ada kelas yang dipegang gitu. Jadi sebagai dosen tuh lo punya beban ngajar ya istilahnya, karena acuan kita kerja itu kan namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya, pengajaran, kemudian penelitian sama pengabdian masyarakat. Jadi ketiganya itu harus terintegrasi sama kerjaan lo sebagai dosen. Makanya selain ngajar lo kudu riset, lo kudu participate dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, makanya yang paling bikin gue sebel sih sebenarnya asumsi orang sih yang kalau bilang lo enak dong jadi dosen kalau mahasiswa libur juga. Nah, itu kan gue kayak pale lodut gitu ya. Kalau gue libur juga yang running siapa ya ininya, kurikulum dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap aja masuk gitu. Kita kerja kayak layaknya orang kerja aja gitu. Itu sih. Dan yang perlu dipersiapkan tadi ya lu tanya gitu, apa sih yang perlu dipersiapkan sebagai dosen? Kalau dari experience gua, ketika lu baru masuk nih ya, bisa beda institusi, beda pengalaman ya, itu pasti ada semacam kalibrasi kali ya gitu, untuk kita bisa paham dulu lah gitu. Lu tuh sebagai pendidik tuh apa sih basic skills yang lu butuhkan gitu. Makanya simulasinya tuh sampai ada yang namanya micro teaching, gue inget dulu. Jadi kita kayak pura-puranya ngajar gitu loh di depan rekan dosen yang lain, dan kita dikasih feedback gitu. Lo ngajar itu gimana segala macam gitu. Karena tetap memang yang paling kelihatan dari role sebagai dosen tuh ngajarnya gitu. Dan ini juga bagian dari dinamika profesinya sih, karena dulu masih ada tuh namanya dosen peneliti. Jadi lu nggak harus ngajar terlalu banyak, lu fokusnya sama penelitian. Tapi kemudian makin kesini seiring perkembangan profesinya, kayaknya kita tetap harus jaga balance itu sih antara 3 tridharma itu gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Dan hari-harinya kayak gimana sih gitu ya, masuk beneran masuk ke kelas gitu kan, ngajar gitu. Kalau gue dulu tergantung, kalau punya role tambahan ya, gue pernah jadi Wadek 3 di Fakultas Psikologi, ya gue dampingin kegiatan kemahasiswaan gitu, dan ikutan sama activity-activity yang lain gitu ya. Jadi ketika lu udah masuk jadi dosen ya basically lu akan terima semua beban kerja dan responsibility yang relate sama kampus sebagai organisasi gitu. Makanya kalau orang yang gue pengen jadi dosen tapi gue mau ngajar doang, gue nggak mau dibeban yang lain, ya lo jadi dosen honorer gitu. Fokus tuh lo ngajar doang. Tapi kalau jadi faculty member berarti lo support faculty lo gitu kan, dengan semua ragam kegiatannya, kurang lebih gitu sih. Kalau lu gimana? Sebenarnya sama ya, kalau jam kerja dosen tuh karena gue juga full time gitu ya. Jadi memang terikat profesi dosen di negara itu memang harus seimbang tridharma tadi itu. Walaupun nanti ada dosen profesi itu juga ada level-levelnya. Nah, seiring meningkatnya jenjang dosen sebenarnya bobot penelitiannya harus lebih banyak. Gitu. Kenapa ada penelitian dan pengabdian masyarakat? Sebenarnya supaya kita neliti, kita update terus sama ilmunya. Terus apa yang kita hasil penelitian kita ajarin, dan kita harus kita gunain ke masyarakat, makanya pengabdian masyarakat. Padahal gue ngomong di sini nih, sharing bisa jadi pengabdian masyarakat. Iya, betul. Bisa dicatat di BKD nih ntar nih ya. Ada namanya BKD, beban kerja dosen. Yang harus kita laporin ke negara setiap semester. Gitu? Iya. Nah, jam kerjanya sebenarnya kalau setiap universitas memiliki kebijakan masing-masing. Nah, kalau kampus gue itu sama sekarang karena perkembangan zaman gitu ya. Jadi ada work from anywhere-nya juga. Gitu. Tapi totalnya tetap 40 jam kerja. Dan kalau misalkan mahasiswa libur ya kita kagak libur gitu kan, karena kita pasti harus review kurikulum, perbaikin mata kuliah dan lain-lain gitu lah. Dan administrasinya dosen tuh banyak banget gitu. Betul. Nah, tapi itu hal yang menyenangkan gitu ya, karena gue berprofesi di sana. Dan tapi apa yang harus disiapin uniknya adalah ini satu hal kemarin gue udah bahas sama bedanya dosen sama guru tuh. Guru itu punya dulu lagi dia sekolah itu ada pembelajaran pedagogi. Jadi cara ngajarin orang kan. Kita tuh dosen tuh nggak ada pedagoginya. Nah itu memang akhirnya dapat ngadepin mahasiswa tuh bisa beda-beda banget tiap dosen tuh, sangat distorsi. Makanya tadi bener juga kata Oja, ada micro teaching tuh. Sebelum kita masuk dites sama fellow faculty member, gimana kita bisa ngajar atau enggak gitu. Gini, gue punya pertanyaan gitu. Lo kan pasti ada your first day, hari pertama lo ketika menjadi dosen tuh, semua orang kan pasti punya hari pertama, first day in everything gitu ya. Ketika lo langsung di Atma ya berarti ya? Iya. Lo juga langsung di Prasmul. Hari pertama sebagai dosen kan lo berarti dianggapnya dosen baru ya? Betul nggak? Betul. Gimana? Coba ceritain. Ada sesuatu yang apa nggak gitu? Nah, gua itu masuk
pertama kali itu pertengahan semester. Jadi belum langsung ngajar kan. Gitu. Jadi ada model masuk sebelum semester. Jadi kita bisa sit in duduk ke kelas-kelas dosen. Jadi kita lihat dosen yang ini interaksi mahasiswa observasi gitu kan. Dan gue juga bisa ngobrol tuh sama mahasiswa gue atau calon-calon mahasiswa gue. Dan lucunya adalah gue kan pengen jadi dosen perfect banget gitu ya, dan dicintai sama semua mahasiswa gitu, harapannya gitu kan. Terus mahasiswa bilang gini, "Mas, tenang aja Mas, nggak usah repot-repot." Jadi waktu itu gue suka ngelihat dosen gini, mahasiswa tuh kalau males sama dosennya bisa cabut ya kan, suka cabut. Nah gue gimana caranya kelas gue tuh bisa penuh terus gitu, otak gue kan gitu kan, karena idealisnya gitu. Terus mahasiswa bilang, "Mas, seasik-asiknya lo ngajar, tenang aja, kita pasti bakal cabut kok anyway." Itu gak usah repot. Udah Jangan repot-repot ya. Udah dibikin drop gitu ya. Jujur sih. Jadi lo nggak usah pusing-pusing jadi perfect, udah tenang aja, just be yourself aja. Oke, nah gue itu juga ternyata menyadari gue tuh punya anxiety. Jadi H-1 sebelum hari pertama gue ngajar, gue nggak bisa tidur men. Oke, pastilah tegang gitu. Tegang banget gitu. Terus gue langsung ngayal, wah ini ngomong apa gitu-gitu, sampai bingung gitu, sampai besoknya ya gitu ngelek ngomong gitu ya. Sampai akhirnya untungnya ya orangnya yang gue ajar mereka juga, mereka bilang, "Mas, udah tenang aja, kita udah ngobrol." Oh iya. Tapi maksudnya ya it's a good day lah gitu ya. Bukan bad day. Gak tau, gue selalu bayangan kadang-kadang kayak ya nggak tahu ya. Kalau gue kuliah di luar negeri gitu ya, jadi agak beda gitu. Cuman kalau di sini, apakah dosen anak-anak kuliahannya tadi kan lu cerita bahwa udah Mas tenang aja, nggak usah gimana-gimana, kita akan cabut juga kok, begitu-begitu kan dibikin drop gitu. Tapi ketika di hari pertama lu apa ada dikerjain atau apa gitu-gitu nggak lah ya? Untungnya enggak sih, Justru mereka menunjukkan tenang, kita tuh pokoknya minggu pertama, 4 minggu pertama kita pasti akan masuk terus gitu ya. Karena kita pengen tahu pelajarannya apa. Begitu kita tahu, kita bisa ngerti dalam waktu cepat, ya pasti kita bakal cabut-cabutan begitu aja. Jadi lu nggak usah pusing-pusing deh gitu. Kalau gimana aja? Nah ini gue backgroundnya agak beda nih ya. Jadi kan selama gue kuliah itu gue udah jadi asisten dosen nih, dan gue tuh jadi asisten dosen untuk mata kuliah yang paling nggak disenengin kali sama mahasiswa ya, namanya konstruksitas psikologis. Itu udah momok banget tuh mata kuliah tuh men. Karena jijik lah gitu, pokoknya capek banget itu, project base udah gitu susah banget, dan apa tuh namanya lo harus kerja kelompok. Jadi ya amit-amit ya kalau dapet kelompok yang gabut ya modar lah gitu. Jadi nah gue tuh asdos angkatan pertama, jadi sebelumnya mata kuliah itu tuh nggak pernah ada asisten. Kemudian ketika kami udah lulus mata kuliah itu, dosennya ngangkat beberapa mahasiswa lah dari angkatan gue yang jadi asisten. Jadi gue udah punya mungkin sedikit kali ya pengalaman mengajar sebelumnya gitu. Dan sebetulnya segera sesudah lulus S2 itu gue pernah punya experience jadi dosen honorer di Universitas Pancasila gitu. Dan sebagai dosen honorer berarti kan first day gue di situ kali ya Yan ya gitu. Itu dan itu gue juga di settingnya tuh untuk mata kuliah bukan mata kuliah favorit gitu ya. Statistik, udah gitu metode penelitian gitu, yang najis gitu men mata kuliahnya. Dan gue morning person kan, jadi gue seneng banget kalau mata kuliah itu pagi men. Makin pagi gue makin happy. Sedangkan mahasiswa lo? Sedangkan mahasiswa gue ya enggak lah ya, maksud gue inget banget dulu tuh kelas kalau di Atmajaya kelas pertama gue tuh jam 7 pagi men. Pagi banget men. Pagi banget, itu statistik lagi. Ya kan, jadi maksud gue lu bisa bayangin ya, nggak ada kan mahasiswa yang malamnya asik besok gue belajar statistik nih gitu. Gue semangat banget gitu, alright gitu, nggak ada yang kayak gitu men. Jadi kayak jadi gue dapat upper hand itu di situ teman-teman, karena ya mata kuliahnya udah malesin, ngerti nggak lo? Jadi mereka udah nggak bader juga untuk ngerjain gue gitu kali ya. Kayak gue mau bertahan aja lah ngelewatin ini, intinya gitu. Makanya gue nggak terlalu banyak tense gitu ya. Gue justru lebih ngerasanya kayak yang gue takut banget nih ya, ini menurut gue jadi dosen tuh adalah pokoknya apapun yang gue omongin, apapun yang gue ajarin itu kalau udah masuk kepala lu nggak bisa gue ambil lagi gitu. Jadi kalau Irman tadi kan gue pengen perfect banget ya, pengen dicintai sama mahasiswa gitulah, biar mahasiswa tuh jadi lebih inspired buat belajar gitu. Kalau gue tuh lebih punya kekhawatiran kayak semoga gue ngomongin ini bener ya, dan gue accountable gitu untuk ngomongin ini gitu sih. Jadi mungkin di persiapannya kayak gitu, dan ya udah gue bawakan itu sebagaimana adanya gitu kan, karena lu nggak perlu bumbuin terlalu banyak statistik kan, masa itu udah kayak gitu loh. Udah nggak jadi bumbuin. Begitu. Lo bisa bikin lebih kreatif nggak gitu? Bisa, tapi mungkin nggak terlalu membantu siapa-siapa juga sih gitu. Jadi itu sih. Tapi justru gue nunjukin di situ karena ini khusus ngomong psikologi ya. Banyak orang ketipu masuk psikologi di awal, tau gak lu? Berpikir bahwa ilmu psikologi, lo kenapa masuk psikologi? Karena gue pengen bisa baca orang. Karena alasannya gitu yang kayak peramal. Iya, ngadi-ngadi gitu men gitu. Alasan kamu masuk psikologi apa? Karena teman-teman gue suka curhat sama aku, men jangan masuk psikologi, lo masuk yang lain aja kalau kayak gitu. Nggak ngebantu lagi itu, karena di psikologi tuh lo belajar beneran hard science-nya gitu.
statistik, metode penelitian gitu. Sementara banyak yang masuk psikologi menghindari matematika, Sob. Oh. Gitu. Gue nggak mau ketemu sama IPA-IPaan Hitung-hitungan gitu. dah. Nah, dibohongin tuh sama seniornya. Lu masuk psikologi aja enak men, bokis gila. Itu ada psikometri, ada semuanya deh kuantitatif gitu. Jadi itu yang ngebuat di satu sisi gue tahu mahasiswa gue tuh nggak akan bener naturally suka gitu ya sama mata kuliah ini, tapi di sisi lain gue juga terchallenge kayak ngasih tahu ke mereka, lu kalau nggak belajar ini psikologi tuh ya susah dipisahin sama yang mambo jambo gitu. Justru itu ngebedain kita loginya, logosnya, sainsnya tuh ada di sini. Jadi lu harus belajar suka nggak suka gitu. Itu sih. Jadi ya gue harus ngorbanin itu teman. Gue nggak yakin gue bisa disukain lagi gitu, ngerti nggak lo, atas apa yang gue bawain gitu ya. Dan itu bikin gue ya udah gue fokus aja deh sama apa yang gue deliver gitu. Gue udah nggak mimpi bahwa mahasiswa tuh bisa tertarik gitu. Ya pokoknya gue harus bawa ini dengan benar, dan lo harus kuasain ini deh sejauh lo bisa gitu. Ya, itu sih. Jadi mungkin starting pointnya dari situ ya gitu. Ya, paham. Seru ya. Iya. Nah itu kan lu kuliah jam 7 pagi. Lu juga pas awal-awal juga banyak menemui challenge gitu kan. Pasti anak-anak juga banyak yang akhirnya kayak tidur, apa pergi kabur dari kelas apa segala macam. Mereka malah mengacau di kelas sendiri gitu ya. Nah dengan pengalaman lu dulu sebagai siswa di PL yang seperti apa, gue pengen tahu batas kalian tuh kepada siswa yang nakal gitu, yang bandel, yang tidur, yang malas tuh seperti apa gitu. Oke. Gue dulu ya mungkin ngadepinnya. Jadi gaya ya gue belajar di PL itu gue terusin zaman gue kuliah S1 gitu, dan emang gue menghadapi dosen yang nggak bisa menghadapi mahasiswa yang menurut gue bandel tapi pinter gitu ya. Jadi gue dapet apes dulu, dosennya emang senior banget pas gue kuliah. Mereka itu mereka mendingan mahasiswanya rajin masuk tapi dodol. Iya. Gitu. Pokoknya lu di kelas ada gitu ya. Nilainya fair buat mereka. Sedangkan gue mau sebagus apapun di cap nilai gue dibatasin, nggak boleh lebih tinggi dari ini gitu ya. Jadi nilai gue tuh mostly C semua, sekaligus defense gitu. Kenapa nilai gue jelek gitu? Tapi Bisa aja gitu. Klarifikasi. Tapi dosen gue bilang gitu, Irman kamu udah semester akhir, kalau memperbaiki ini kamu paling nggak harus masuk. Jadi gue dikasih tahu lah sama dia karena emang nilai gue dibatasin. Nah itulah yang gue pikir. Apalagi sekarang gue ngajar di event gitu ya, jurusan event yang emang kreativitas di nomor satuin gitu. Performance di kelas yang penting selama lo nyerap dan hasil karyanya oke gitu, gue anggap itu sebagai proses pembelajaran gitu. Nah gue jadi justru memancing mahasiswa gue untuk bisa kreatif. Jadi gue bilang lu mendingan gitu ya mendingan lu bukan males ya, lu boleh berantakan asal lu pinter. Kalau lu bodoh lu masuk di kelas, jangan kemana-mana gitu kan. Jadi kalau begitu mereka ada yang belangsakan, gue cuma nanya gini, emang lu udah ngerti? Belum pak. Gue bilang apa? Oh iya gitu. Jadi mereka gitu. Dan untungnya ini gue sedikit membanggakan sekolah SMA gue gitu ya. Karena dulu pas gue masuk 2016 pertama kali ngajar, ada angkatan 2013 yang gue ajar itu mereka udah semester akhir tuh. Awalnya juga berisik, berangsak gitu kan ya. Terus tiba-tiba gue nggak tahu kenapa, ya udah mereka berisik karena udah senior, gue nggak terlalu banyak ngegas lah gitu ya. Terus tiba-tiba mereka minggu berikutnya kok baik gitu ya, diem. Terus cukup selesai ngajar dia datang, Mas lu dulu SMA-nya di PL ya? Iya, kita juga PL. Gitu. Udah semenjak itu mereka berubah ya, jadi pemimpin di kelas yang jadi tamtip gitu ya. Terus jangan berisik lo, dengerin lah ya gitu. Jadi ngebela gitu ya. Aneh banget. Sampai detik ini. Jadi kalau misalkan di sini, Mas SMA lu di mana, ada yang nanya gitu kan? Di Jakarta Selatan. Mungkin lu nggak tahu deh kan, sempet apalagi angkatan sekarang PL sempet nggak oke lah ya gitu ya namanya. Terus tiba-tiba, Mas lu SMA di mana? SMA gua PL. Oh gitu. Jadi mereka kayak langsung. Jadi otaknya mereka ternyata di angkatan sekarang PL itu memang menghasilkan anak-anak yang mungkin gue nggak bisa bilang out of the box terlalu keren gitu, mungkin nggak biasa gitu ya, tapi ada otaknya. Jadi dia tuh bahkan untuk mau ngadalin gue tuh takut, karena gue pasti udah pernah ngerasain itu semua gitu. Jadi mereka lebih behave banget di situ. Oke, gue SMA-nya PL gitu. Dan apalagi sekarang di IG kan udah mulai back to tahun 90-an, 2000-an ya, mereka tahu PL fair kayak apa gitu kan. Mereka pengen nanya kan jurusan event ya, gue suruh mereka bikin event. Mas dulu lu bikin pensi berapa budget lo? Sekian. Waduh gila ya, gokil ya gitu. Jadi mereka jadi sangat respect ya. Lucu juga tuh gara-gara flashback gitu ya, namanya PL itu jadi mereka membuat nggak berani macem-macem lah gitu. Dan gua juga modelnya mereka jadi tahu gitu ya, karena teman-teman yang mereka kenal PL itu juga modelnya gitu. Kalau nanya ke gue nggak akan dapat jawaban.
gitu. Jadi karena ini mereka udah kuliah, gue bilang lu udah gede kan, lu harus cari, apalagi dengan tech savvy, dengan digital semua, mereka harusnya lebih dapat informasi lebih cepat, lebih gampang daripada gue, bahkan gue bilang gitu. Jadi kalau lu nanya sama gue pasti nanya balik supaya dia nyari sendiri jawabannya. Pasti itu kan lebih cepat belajar kan daripada gue ngomong gitu. Nggak disuapin gitu. Iya, nggak disuapin. Nah, berarti gini, berarti gue kayak bisa nilai, gue bisa melihat gitu ya. Kayak lu dosen yang dicintai oleh anak murid lo ya? Student lo? Specifically iya. Ya gitulah di apa beloved gitu ya. Gue pengen nanya, nih kadang-kadang nih ada cerita nih, ada cerita misalnya gue lihat di sosial media gitu. Ada yang suka menukar nilai atau apa yang gitu-gitu lah. Aduh, Pak dosen. Minum dulu. Gue ini ya, saya waktu itu apa ini dibantu dong. Ini skenario film apa? Ini skenario film. Gue pengen tahu itu ada beneran gak di dosen itu. Yang gue tahu kan itu cuma ada di film. Ada nggak ya? Mau dimatiin dulu man kak. Ini di off dulu aja man. Nah, lu pernah ngerasain gak, Jak? Nah, panas banget bolanya dilempar ke gue nih ya. Nih mau dijawab dari yang awal lagi atau yang ini dulu nih ya? Disambungin aja. Oh, disambungin aja ya. Untungnya gue enggak sih ya. Karena ini ada beberapa hal nih yang menurut gue kenapa itu nggak pernah sampai terjadi sama gue gitu. Yang pertama, tanpa gue sadari sebenarnya image yang kebangun dari gue sendiri itu gue tuh dosen killer gitu men, dibilangnya gitu. Lo image-nya tuh dosen killer. Iya, padahal kalau lihat muka gue killer sebenarnya men gitu ya. Gue juga nggak mengasumsikan diri gue sebagai killer gitu. Hanya saja gue tuh take pekerjaan ini tuh serius banget gitu. Ngerti gak sih? Karena gue tuh cinta sama ilmunya gitu. Gue suka sama sainsnya dan gue ngerasa bertanggung jawab gitu. Makanya gue nggak ada toleransi deh istilahnya gitu. Dalam arti kata, lu asal-asalan gitu kerja lo gitu ya. Apa lu gue tanya nggak mau jawab. Gue pernah masuk kelas nih, terus gue ngelempar satu pertanyaan, orang nggak ada yang jawab, yaudah kita kuis aja deh, gue bilang gitu. Habis lu nggak mau jawab. Killer. Tapi gue nggak marah. Malah ngegas gitu. Iya kan. Habis lu nggak ada yang mau jawab, dan gue tuh modelnya kalau gue nanya ke satu mahasiswa nih, Irman nih umpamanya, Man, coba menurut lo gini gimana man? Terus lo diem aja kicep gitu ya. Ya gue tungguin sampai lo bisa jawab ya, gitu. Model-model gitu ya. Nggak gue oper kayak yang lain. Nggak apa-apa ya gue tungguin sampai lo bisa jawab. Tapi mungkin teman-teman banyak yang nganggep itu tuh sebagai tekanan lah gitu. Jadi sebetulnya attempt dari mahasiswa untuk kayak menukar nilai dengan apa gitu, hopefully mereka udah aware dari awal. Gue nggak bisa lagi lo kayak gituin. Lu gitu. udah kayak bikin wall gitu ya. Tapi yang emang kerasa itu justru, believe it or not, kadang tekanan tuh datangnya dari pihak lain gitu ya, kayak dari orang tua gitu umpamanya. Itu justru pernah gue rasain gitu. Gimana? Ada orang tua yang datang marah gitu karena anaknya tuh nggak lulus. Oke. Iya kan. Dan kemudian yang dia pertanyakan, memang lu kriteria lulus lo apa sih sebenarnya gitu? Kenapa sih sampai nggak dilulusin gitu? Dan itu nggak gampang ya ngejawabnya gitu, karena integritas kan yang dipertaruhkan di situ gitu. Dan jujur aja deh, dalam dosen membuat penilaian gitu harus diakuin tuh nggak semua hal bisa lu bikin metriknya gitu ya. Iya kan, dan teman-teman yang lain juga gitu. Maksudnya ada hal-hal tuh yang emang lo harus pakai feeling lo juga in a way. Tapi kan kita nggak boleh ngebiarin feeling jadi penentu kan, intinya gitu. So ketika itu sih kind of break my heart sebenarnya gitu ya. Ada orang tua yang marah apa segala macem gitu, mempertanyakan, lo emang udah ngajar berapa lama sih gitu. Memang pengalaman you sampai mana gitu. Kalau udah pakai you tuh udah berapa? Lo jawab Ai udah begini. Lo jawab you gitu. punya experience sudah sampai mana men gitu. Kayak wah menurut Ai, gue gak berani jawab Ai lagi, yang gue kicap aja. Shit gitu, ini penyandang dananya lagi gitu kan. Jadi tapi gue coba ngejelasin gitu sih. Maksudnya even though yang mereka gak mau denger itu, yang mereka mau denger adalah kenapa anak gue gak dilulusin, kenapa yang lain bisa lulus. Tapi enggak. Tapi yang mereka gak tahu, menurut gue yang kebanyakan orang gak tahu, dan mungkin Irman bisa mengamini ini juga ya. Jadi dosen tuh kayak playing God, tau gak lo? Maksud gue gini, lo ngitung nilai nih mahasiswa udah di UAS, terus hasil akhirnya 54, batas lulus 55 lo, Ian, Dik. Batas lulus tuh 55. Iya kan, terus nilai di lu 54, 54,2. Gue mau tanya tuh lo buletin ke bawah apa ke atas? 54 bocahnya D gak bakal lulus men. Dan itu lo nentuin kalau semua mata kuliah yang gue pegang itu mata kuliah prasyarat. Jadi paling gak lu mundur setahun kalau lo gak lulus gitu. Sementara gue kayak, ngerti gak sih lo? Gue pengen ini gitu, ngerti gak lo? Kayak udah 54 makan nih gitu, ngerti gak? Hidup gue juga susah gitu kan. Gue juga harus susah gitu. Umpamanya kalau gue kayak gitu ya. Tapi gue berusaha banget gak melakukan itu gitu. Gue gak pengen apa tuh namanya, matiin orang gitu istilahnya. Makanya sebetulnya dapat titel dosen killer tuh bukan sesuatu yang menyenangkan gitu buat gue gitu. Gue nggak pernah membanggakan diri gue sebagai orang yang kayak gitu. Hanya saja kadang terlalu sulit ya mengomunikasikan bahwa gue tuh pengen nih lu belajar lo dengan baik gitu, bukan cuma sekedar ngejar KPI sama SKS gitu.
bodo amat kalau menurut gue sih gitu sih. Jadi kalau ada sangkaan kayak gitu, itu sebenarnya kita ya nggak sih man, kayak nggak segampang itu ngambil keputusannya. Tapi gue harus jujur mengakui bahwa banyakan gue buletin ke atas men daripada ke bawah gitu. Kalau emang udah tipis banget, kecuali lu udah nggak bisa ditolong ya gitu. Dan lu emang males dan lain sebagainya. Apakah lu lihat menentukan itu lu buletin ke atas, lu melihat attitude anaknya juga pastinya. Yes, itu tuh pasti ada ini ya. Semuanya gue consider kok ya. Beneran deh. Maksud gue kerajinannya dia. Ada orang yang berusaha tapi nggak cukup beruntung aja gitu. Ngerti nggak lo? Maksud gue ada orang yang ya emang lemah di bagian tertentu gitu kan. Atau wangi gitu. hidupnya enak aja gitu ya. Lu punya fasilitas banyak, lu nggak struggle gitu. Jadi gue butuh tahu hal-hal itu meskipun gue nggak pernah communicate ke orangnya sih. Maksud gue ya kadang-kadang dapet C aja orang masih sumpah serapah gitu. Wah ngepet nih gue cuma dapet C doang lagi gitu. Gue punya pengalaman menarik nih, gue pengen cerita ya sedikit aja. Jadi saking gue tuh mungkin ditakutin ya atau orang tuh sebel ya sama gue nih. Gue pernah ada experience. Jadi ceritanya tuh kan ada lift nih di Atmajaya nih yang biasa kita naik ya kalau kita mau ke sekretariat. Kan kantor gue di sekretariat psikologi tuh. Jadi gue udah masuk lift, terus kemudian ada mahasiswa tuh serombongan tuh pada masuk, ya kan. Terus mereka ngobrol karena habis KRS. Terus mereka ngobrol gini, lu dapet seksi apa gitu? Gue dapet seksi D. Waduh, alhamdulillah gue juga lagi. Amit-amit gue kalau dapet Mas Oja gue mati aja deh gitu men. Gue di belakangnya men. Dia tuh sengaja ya. Ya gue di belakangnya gue kayak diem aja, gue nggak tahu harus ngerasa apa tuh. Tau gak lo, kayak gue mending mampus deh, mending gue ngulang lagi, gue batalin kelasnya gitu men. Sementara tuh gue kayak gitu, pas nyampe lantai 4 kan gue kayak gue turun dulu emisi terus kayak mas gitu kan, karena mereka baru lihat gitu. Dan gue menyadari di situ bahwa ya udah orang emang preferensinya tuh sebisa mungkin gue nggak dapat kelasnya deh gitu, karena selalu ada asumsi bahwa lulusnya tuh susah gitu dan stressful gitu experience-nya gitu. Even though gue sebenarnya nggak memaksudkan itu, dan ya itu struggle gue tuh gitu. Kalau aja gue kenal Diman lebih dulu, gue akan tanya tuh, man tipsnya gimana man biar kita bisa dicintai nih man ya. Orang gue takut disantet man, soalnya bukan apa-apa man gitu. Tapi apakah mungkin ini juga karena lu ngajarnya psikologi dan lu ngajarnya apa mungkin. tadi event management, itu kan lebih kreatif, lebih lebih fleksibel. Kalau ini kan kayak mata kuliah yang udah dari ribuan dari tahun lalu serius gitu ya. Itu tuh ada efek gitu juga kali ya. Jadi apa yang lu hadapi dengan mahasiswa lu dengan itu bisa kayak beda gitu dunianya ya. Kalau gue makanya tadi kalau Oja tuh bilang dia dosen killer, gue mungkin juga bukan yang dicintai sebenarnya, karena gue hanya dicintai semester tahun pertama tahun kedua. Mereka udah tahu pokoknya dari pertama kali masa bulan madu ya man. Masa bulan madu tahun pertama tahun kedua kan. Begitu tahun ketiga tuh udah skor konsentrasinya mata kuliah gue kan. Nah gue emang banyak juga megang core. Gue dibilangnya dosen jahil sebenarnya gitu. Jadi wah seru ya Kak Irman gitu ya. Terus tapi kalau begitu udah ada yang tahun ketiga tahun keempat, mereka cerita, iya seru banget ya Kak Irman, hati-hati lu tahun ketiga, pasti udah pada bilang gitu. Karena emang gue memperlakukan hal yang berbeda. Lalu buat honeymoon lah ya 2 tahun, kayak gitu enak aja honeymoon mulu gitu. Jebakan itu. Tapi kalau gue lihat kalian seperti menikmati ya untuk jadi tenaga pengajar. Pendidik ya. Tenaga pendidik. Nah, ini gue pengen tanya selanjutnya, next ya, boleh? Ini waktu kalian lagi ngajar ya, dan ini apa nih? Wakil lagi acara sama Atma ya? Iya, itu misi budaya tuh, waktu itu kita ke Cina, ke Shanghai. Ini juga Irman bersama murid-muridnya ini ya. Ini kayaknya happy juga muridnya sama kalian ya? Ini di keme, dipaksa mukanya senyum. Iya ini foto ya. Itu agak kering-kering gitu main senyumnya kalau lu perhatiin banget. Ini lo ya? Iya itu gue. Oke. Oh iya, kelihatan kayak dosen killer sih. Lumayan sih ya kan potongannya. Next boleh. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau ada teman-teman yang dikutuk anak-anak PL ya? Cara jadi dosen, bagaimana menurut lo, ada persiapan apa? Ada tips apa gitu? Jadi dosen sekarang peraturan negara ya standar. Kalau lu mau S1 paling enggak lu harus punya jenjang lebih tinggi. Betul. Jadi minimum S2 gitu kan. Beberapa kampus emang lagi tergantung mata kuliahnya atau keilmuannya masih memperbolehkan dosen S2 mengajar S1. Jadi itu syarat batas minimum negara. Tapi sekarang banyak universitas yang sudah mengharuskan dosennya S3. Gitu ya, karena tadi tuh harus ada penelitiannya. Kalau S3 lu pasti neliti banyak ilmunya yang lebih banyak bisa lu tawarkan atau lu jual ke mahasiswa lo gitu kan, dan berkembang terus ngikutin zaman. Karena kalau dosen nggak pernah meneliti tuh nggak ngikutin zaman tuh. Jadi emang pertama persiapannya sekolah dulu deh lebih tinggi gitu yang pertama. Yang kedua banyak baca. Anjir men, itu tantangan gue paling berat nomor 1 adalah baca. Itu paling menantang. Jadi gue sedikit dibilang dikutuk ya, kualat iya gitu. Di judul ini ya gue ada kualatnya gitu. Dulu gue paling males suruh baca apapun baca. Jadi gue lebih seneng dosen cerita terus gue ngafalin gitu kan, bisa bikin kisi-kisi doang gitu. Kalau suruh baca lagi
Ntar lengkapnya baca ya. Waduh mati lah gue gitu ya. Gitu. Skip lah ya udah. Skip lah gitu ya. Ternyata sekarang dosen udah suruh baca, nulis gitu kan. Aduh gitu, jadi ada kualatnya. Jadi ya lu harus kuat-kuatin deh baca gitu ya, sama jangan pernah berhenti untuk upgrade ilmu lah ya, atau perkembangan. Ya. Nah, itu penting. Nah, yang paling penting kalau gue yakin juga Oja juga ngerasain sama nih. Kenapa jadi pengajar? Karena kita itu seneng bukan bikin orang jadi pinter, tapi progres, ya kan? Pengembangan manusia tuh buat gue menyenangkan banget. Jadi misalnya semester tahun pertama 1 sampai mereka lulus semester 8, ya mungkin gue jadi dosen jahil lah, apapun labelnya mereka gitu. Tapi gue titik puncak gue kemarin bangganya jadi dosen adalah ada alumni gue sekarang cukup sukses lah ya. Kemarin gue boleh promosi dikit, alumni gue itu bawa Indonesia juara Piala Dunia game e-sport. Edan. Oke. Keren. FIFA World Cup gitu ya. Nah, itu tim Prasmul ya? Prasmul. Oke. Nah, itu tim manajernya alumni Prasmul gitu ya, dan memang mereka dari dulu mengembangkan bisnisnya di e-sport. Nah, itu mereka sampai kan gue bilang wah gila congrats banget di IG gitu ya. Terus mereka state loh di IG-nya mereka, gila Kak, ini gue tahu gue inget berdarah-darahnya gue curhat sama lo, kalau nggak bimbingan sama lo, nggak share sama lo, mungkin kita nggak akan sampai sini. Itu titik puncak gue bilang, waduh gue pengen nangis, gue bilang gitu. Gue screen cap, gue bilang bini gue, ini nih dosen nih gitu. Itu tuh yang rasanya tuh benar-benar akhirnya yang lu ini yang gue pengen orang dengar gitu ibaratnya. Betul. Gitu ya. Jadi emang yang dikejar yang sebenarnya kalau persiapannya adalah lu harus seneng ngembangin orang, itu sih. Itu yang paling penting dari terlepas dari semua ilmu dan syarat-syarat administrasi, tapi lu harus seneng ngembangin orang. Itu tuh menurut gua core banget. Agree sih, banyak samanya lagi ya. Dan kalau bicara tentang persiapan sih sebetulnya kalau persiapan teknis, akademis gitu udah pasti lah ya gitu. Karena sebetulnya secara asumsi itu kan pasti dosen tuh pinter. Nah ini sih menurut gua. Tapi kemudian pinter tuh agak luas tuh men. Maksudnya pinter-pinter apa nih gitu. Karena gue juga ngerasain gitu. Mahasiswa tuh juga nggak selalu gue bahkan sebagai mahasiswa gitu ya, gue juga nggak selalu happy gue diajar sama orang pinter gitu, orang pinter akademik ya, maksudnya bukan orang pinter dukun apa gitu ya, karena jauh satu ngomong doang gitu ya. Makanya sebetulnya gue jauh lebih nyaman dengan lu tuh dosen ya dulu gitu kan ya, gue udah tidak aktif lagi sebagai dosen, tapi gue tuh lebih nyaman tuh jadi pendidik sebenarnya disebutnya. Kenapa? Karena ya kayak yang tadi Irman bilang, aspirasi gue tuh ngembangin orang loh. Karena kalau guru atau dosen tuh menurut gue impresinya itu jadi lu tuh master gitu, lu tuh jago akan sesuatu, ngerti nggak lo gitu, which is itu doesn't necessarily automatically lu punya aspirasi buat ngembangin orang gitu. Gitu sih. Makanya kalau ditanya persiapan, sebetulnya salah satu kualitas yang menurut gue paling jadi penentu ya, whether lu akan jadi dosen yang baik atau enggak dan akan happy atau enggak sama kerjaan lo, itu humility sih sebenarnya gitu. Lu punya nggak ya gitu. Kalau lu tuh masih insecure ya sama diri lu cari validasi gitu, lu pengen playing God doang, lu suka kalau orang lain tuh kicep gitu, lebih nggak pinter daripada lu gitu, itu kayaknya lu jangan jadi dosen tuh men. Lu juga nggak bakal berkembang banget sebagai person gitu. Karena growth lu jadi dosen di luar titel S2, S3, S4 lu itu ya adalah pertumbuhan lu sebagai manusia, dan mahasiswa lu tuh grow bareng sama lu. Dan itu yang gue rasain juga soalnya. Kalau Irman kan struggle di awal sama insecurity ya man. Kalau gue dulu tuh ini salah satu momen kunci tuh buat gue ya. Dulu gue tuh ini banget loh, tense gitu, dalam arti kata gue nggak tolerate tuh men ada yang tidur di kelas gitu. Keluar. Tapi di sisi yang lain, gue selalu bilang sama mahasiswa gue, lo punya 75% tatap muka ya. Ya kan, itu tuh absen minimal lo gitu. Sisanya lo terserah mau ngapain men. Bahkan gue encourage mereka kayak lu jangan di kelas mulu dah gitu. Lu keluar lagi ngapain kayak gitu. Bahkan lu kalau ngerasa ada, mas gue punya kegiatan di luar yang menurut gue lebih bermakna daripada di kelas dengerin lu kerjain tuh. Tapi lu ngomong sama gue biar absen lu bisa gue catat. Ngerti nggak? Ketimbang lu maksain diri lu, nyeret diri lu pagi-pagi ke kelas gue, terus muka lu juga kicap, kita nggak bisa berdialog gitu. Jadi gue pengen kasih freedom itu ke mahasiswa sesuai labelnya ya, mahasiswa gitu. Dan ini yang harus konsisten gitu. Terutama juga ketika era ya itu kan mahasiswa mulai masuk kelas bawa laptop gitu ya. Dulu kan zaman kita laptop mahal banget men. Lu kalau punya laptop temen lu banyak lu zaman gue kuliah dulu. Orang cuma satu yang punya pada bawa disket, kopiin dong gitu. Habis itu lu format deh tuh karena nempel men semua virus dari warnet kan. Iya kan, hancur tuh pakai floppy tuh disketnya tuh, udah enggak ada yang ngerti sekarang, iya kan. Nah, jadi ketika mahasiswa
mulai bawa bawa handphone, bawa laptop ke kelas gitu. Gue jujur ngerasa kayak ini lu nyimak gak sih pas gue lagi ngomong gitu. Itu gue udah kesenggolnya tuh secara pride. Tapi kemudian gue juga menyadari bahwa seumur-umur gue gak akan bisa compete sama internet. Yan, lu kapanpun ya lu buka itu jendela dunia men. Masa gue bisa lebih seru daripada yang lu situ. Jadi akhirnya gue bikin kompromi tuh sama hal itu. Silakan deh, tapi lu bawa. Tapi gue akan asumsikan ketika lu lagi ngakses sesuatu itu lu lagi belajar ya, intinya gitu. Jadi gue kasih trust gue. Dan gue encourage juga lu kalau lu lagi males kelas gitu ya. Kan gue ngajar psikologi ya, kesehatan mental lah. Masa gue gak ngizinin lu boleh silakan. Tapi jangan ketemu sama gue ya. Jangan lu bokis bilang gue pamit, Mas gue demam nih, terus gue ketemu lo di kantin, ya itu lo nyari ribut namanya gitu. Lo boleh sing jauh gitu, ke Priok, ke Pasar Uler gitu, yang gue gak ketemu sama lo men. Intinya kayak gitu. Jadi gue tetap tetap pengen mereka itu dengan segera merasakan bahwa ada aksi, ada konsekuensi itu sih. Gitu. Dan bahwa gue gak pernah kayak lo harus masuk gitu, kelas gue yang paling penting di atas segalanya gitu. Enggak kok gitu. Hidup lo tuh lebih penting men daripada segalanya. Tapi jangan juga lo bypass kuliahnya gitu, karena gak masuk akal. Itu yang gue bilang gak masuk gue. Lu udah bayar kuliah tapi gak masuk kelas, itu kayak lu beli tiket busnya lu gak naik, tau gak? Gue beli tiketnya nih pas bisa jalan gue gak gitu. Lalu gila lu kayak begitu. Mendingan kita start conversation yang baru, bahwa kalau ini gak menarik buat lu punya something better, ya udah kita pikirin caranya gimana lu tuh lu bisa lulus gitu. Gimana cara lu bisa pas kelas ini. Hanya saja memang lucunya gak banyak loh yang mengambil chance itu. Mereka lebih prefer kayak yaudah gue masuk aja deh. Gue gak berani lah ngomong sama Mas Oja gitu. Padahal lu kebayang gak, Mas Oja gue ada yang jadi atlet golf, Mas gue dulu ada yang pamit mau ikut lomba selancar air. Masa gue paksa ikut kelas Yan? Ngapain lagi, gue juga mau selancar air. Ngerti gak? Gue boleh ikut gak selancar air lu gitu. Jadi keneknya gitu men, megangin layarnya men gitu. Gak bisa juga. Tapi itu lo, gue pengen orang itu tak aware bahwa lu boleh decide, tapi lu responsible sama decision lo. Udah intinya gitu aja sih. Iya. Gimana? Kalau gue lihat kayaknya mereka panggilan dari hati. Tadi siapa yang bilang kualat? Lo ya? Gue. Ada kualatnya. Ada kualatnya. Ada kualatnya juga. Gitu. Tapi gue juga bisa menilai gitu ya, dari lu cerita Oja, Irman segala macam gitu, kayaknya apa ya, full of passion gitu ya menceritakannya, at least gitu. Gue nggak tahu di dalamnya gimana, dan banyak cerita-cerita seru ya. Gue bisa menilai betul kayak panggilan gitu ya. Iya. Gue juga melihatnya seperti itu nih. Kayak kita next nih. Nah, ini sebelum closing sebenarnya. Kalau menurut kita itu panggilan. Jadi kalau kalian mau ngasih statement apa nih, boleh sampaikan ke ombros ini. Duluan. Ya, gini. Menurut gue kita jangan over glorify role untuk ngembangin orang lain itu dibatasin lu sebagai dosen gitu. Kayak dosen atau guru tuh kayak wah banget, karena potensi lu buat ngembangin orang itu selalu ada di lu gitu. Lu bisa pilih caranya apa aja. Karena pun gue sekarang udah gak bertitel sebagai dosen ya, actively gitu, tapi gue tetap mau jadi pendidik gitu. Dan ini sarana dan wahana yang menurut gue oke banget gitu. Karena gue capek gitu hiding ya, kayak dosen tuh image-nya udah tertentu banget, tau gak lu pendidik ya, lu luar biasa, pahlawan tanpa tanda jasa, paledut, pahlawan tanpa tanda jasa. Gak pas juga itu dibilang kayak gitu loh gitu. Kalau pahlawan tuh emang harus ada tanda jasanya gitu, harus berimbang sebetulnya. Dan kayaknya lebih banyak gimmicknya yang ngelilingin tentang dosen dibanding realita tentang dosen itu sendiri gitu. Iya kan? Karena kan selalu dipersepsikannya kayak gitu. Berarti lu ini ya, berarti lu itu ya gitu. Padahal kan Irman punya pendekatan sendiri yang dia temuin sendiri. Kita dulu nggak diajarin loh. Kalau ada mahasiswa yang agak ngehe gitu, kudu diapain ya bang gitu. Kagak ada yang ngajarin gitu. Sama kan? Dan skill set yang penting juga lo nggak diajarin ketika lo jadi mahasiswa ya. Waktu jam di PL dulu deh, emang kerja kelompok lo diajarin caranya gimana? Ini lo cara ngelola hubungan sama kelompok lo kalau dia lagi malas kerja kan nggak diajarin. Akhirnya ada freeloader apa segala macam gitu. Akhirnya semua lo belajar sendiri gitu sih. Jadi maksud gue ada banyak banget ruang untuk lo tuh bisa kembangin orang lain gitu. Kalau lo mau jadi dosen istilah just go for it deh gitu. Jangan apa tahu duitnya kecil apa segala macam gitu. You will find a way man to survive gitu. Ada kok kalau memang itu callingnya ya. Tapi gue nggak saranin sih kalau itu lo anggap sebagai pekerjaan as a job. Because it needs to be a profession gitu. Karena bagian diri lu tuh harus nempel sama itu men. Ngerti gak? Kalau cuma kerjain itu sebagai ya gue habis gak ada kerjaan lain men, adanya ini doang gitu. Aduh banyak lagi yang lain yang lebih menghasilkan yang bisa lakukan itu sih gitu. Tapi untuk ini gue strongly suggest gitu, kalau lu mau coba ada setitik aja tuh suara di hati lo, gue kayak pengen jadi guru deh. Gue kayak pengen ngedidik orang nih. Lu coba ikutin sampai mana tuh suaranya. Gitu. Itu kalau saran gue sih. Dan untuk yang lain yang ngerasa pengen ngembangin orang lain kan jalurnya sekarang banyak banget. Lu bisa ngemeng sendiri di IG, lu bisa ngomong di TikTok apa segala macam gitu. Tapi pastiin yang lu bilang tuh accountable ya. Karena menurut gue itu tadi tuh, apapun yang lu bagiin ke mahasiswa lu, ke orang yang mau belajar dari lu, abis lu taruh di palanya kan gak bisa lu ambil lagi tuh. Nah lu better be responsible man on that gitu. Itu sih menurut gue. Jadi tapi kalau lu pengen ngerasain ya ada calling yang lebih tinggi daripada diri lu sendiri, itu ngajar salah satunya sih menurut gue.
Oke. Ya mau itu anak TK kayak mau itu anak SD kayak gitu. Tapi kalau di satu blok experience tuh di hidup lo ya, itu menurut gue oke banget sih. Sekecil apapun ya, gue cuma anak-anak di komplek gue doang nih, gue ajarin cara main bola yang baik dan benar gitu. Itu something man. Gitu. Itu sih untuk jadi penanda gitu ya, marker di hidup lo gitu sih kalau menurut gue ya. Silakan man. Oke. Nice. Kalau gue prinsipnya sebenarnya ya walaupun tadi gue kualat ya, gue tapi harus memaksakan diri. Jadi sebenarnya poinnya gue bilang gini, siapapun om bro yang denger ini gitu ya, dalam hidup ini ajarin gue jadi sangat wise. Jadi dalam ya. Intinya lu jangan pernah berhenti belajar sebenarnya. Tadi kalau misalkan Oja bilang kalau lu mau ngajar nggak cuman harus jadi dosen gitu ya, tapi juga di satu sisi lu juga kalau lu mau ngajarin orang atau mengembangin orang, lu juga harus belajar. Betul. Nah belajar pun juga lu nggak harus kuliah. Jadi gue selalu bilang sama mahasiswa gue, ilmu lu tuh, nah setuju gue, stigma dosen bahwa lu yang paling ngerti, lu yang paling tahu gitu ya. Wah ini Pak dosen ini paling hebat gitu ya. Dia gue tuh justru main ke industri, main ke sini ke situ gitu ya, biar gue update terus gitu. Jadi jangan nganggep gue yang paling tahu gitu. Iya gue tahu, tapi gue yang paling tahu gitu. Nah jadi buat yang denger gitu ya, kalau mau jadi dosen ataupun mau jadi pengajar, mau ngembangin orang, syaratnya satu tuh, lu emang harus jangan pernah berhenti belajar gitu. Karena dosen yang ngajarin pun kita tuh sebenarnya belajar juga dari mahasiswa kita gitu. Tadi kayak Oja bilang, adepin anak bandel gitu ya gitu. Kalau kita nggak belajar, kita otoriter aja gitu kan. Udah habis aja lo gitu. Cuman kita kan toh belajar juga ngadepin mereka. Jadi yang paling penting emang lo jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Dan sumber sekarang udah banyak banget. Kalau ada lo mau ngajar pun gitu, mau ngembangin orang, mulai dari hal kecil-kecil di komplek tuh juga dulu bisa gitu sebenarnya. Dan stigma dosen bahwa lo yang paling tahu, enggak sih sebenarnya gitu. Kita pun sebenarnya belajar terus gitu. Yes. Makanya humility tuh ya penting banget kan ya gitu. Lo emang harus belajar terus sih. Suka nggak suka gitu. Bagus ya gitu, final remarks ya dari dosen. Gue insight juga gitu, karena kan gue nggak kuliah sini ya, agak beda lah dengan luar, dengan cerita segala macam dari Bro Oja, Bro Irman. Jadi tahu aja gitu. Karena kalau gue ngeliat dosen tuh tadinya kayak untouchable, kayak bukan manusia. Benar. Kayak bukan manusia, kayaknya udah godly gitu ya. Makanya lu bilang tadi kayak bisa playing God apa segala macam, tapi ya begitu denger langsung their first hand story gitu ya, ya just mungkin manusia. Karena yang lu ajak ngomong dosennya ada alumni PL. Ya betul juga sih. Betul juga ya. Biasnya di situ tuh ya. Ya. Seru. Iya. Jadi memang ini ya, luar biasa sih sebenarnya narsum-narsum kita ini. Kita bisa menilai sendiri. Kalian bisa menilai sendiri sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang dikutuk atau memang panggilan. Demikianlah diskusi taman belakang kali ini. Nah, tunggu episode berikutnya dengan alumni-alumni yang keren lainnya. Siap, thank you. Thank you semuanya. Thank you Dian, thank you Dik. Sekolah Sumber Ilmu.